Candi Sojiwan, sebuah bangunan megah yang mencerminkan masa keemasan dan keagungan kerajaan Mataram kuno, tersembunyi dalam belukar sejarah dengan cerita yang menggetarkan hati. Konon, candi ini tidak hanya didirikan sebagai bukti kehebatan arsitektur zaman dahulu, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan yang luhur. Legenda Candi Sojiwan menceritakan tentang seorang raja bijaksana, Dyah Balitung, yang memerintah tanah Mataram kuno pada masa keemasan antara tahun 899 hingga 911 Masehi. Di balik kebesarannya ada cerita yang tersembunyi tentang cinta dan penghormatan yang dalam. Sinar matahari yang terang benderang menyinari bumi, memberikan kilauan yang eksotis pada setiap sudut mata memandang. Pepohonan rindang memberikan naungan yang sejuk, udara segar dan sejuk membelai wajah, memberikan kesegaran yang tak terlupakan. Sementara aroma bunga-bunga yang sedap menguar di udara, menambah keharuman saat kaki melangkah dalam khasanah bersejarah mahakarya arsitektur Candi Sojiwan. Selamat datang dalam perjalanan melintasi lorong, ruang dan waktu, di mana sejarah dan keajaiban bertemu di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan yang menjulang tinggi dan tersohor, serta keanggunan keraton Ratu Boko yang megah, terdapat sebuah permata sejarah, Candi Sojiwan. Candi Sojiwan berdiri dengan kokoh. Candi Sojiwan mempersembahkan dirinya dengan gagah menghadap ke arah barat, menyambut matahari terbenam dengan indahnya, seperti mendengarkan lagu keindahan alam. Candi ini mengajak kita untuk mengeksplorasi keindahan spiritualnya. Candi Sojiwan mempesona dengan corak kebudayaan agama Buddha yang kental terlihat dalam bentuk-bentuk stupa yang menjulang tinggi dan relief-relief yang memperindah bangunannya. Setiap goresan batu dan pola yang diukir di sini merupakan jendela ke masa lalu yang kaya akan makna, membiarkan kita hanyut dalam renungan, mencoba memahami kearifan warisan budaya yang telah berabad-abad lamanya. Dalam pencarian akar sejarah Candi Sojiwan, para ahli merujuk pada prasasti Rukam yang ditemukan di Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti Rukam yang memiliki tarikh 829 Saka atau sekitar tahun 907 Masehi itu menjadi petunjuk penting yang mengungkapkan asal-usul candi yang megah ini. Prasasti Rukam
berisi upacara peresmian perbaikan desa Rukam yang telah hancur akibat letusan gunung berapi. Dalam titik balik sejarah terjadi ketika seorang tokoh berpengaruh, Nini Haji Rakrian Sanjiwana, memimpin upacara pemulihan dengan penuh tekad dan semangat. Di tengah keterpurukan, dia menjadi pilar yang menginspirasi masyarakat desa Rukam untuk bangkit kembali. Dalam prasasti Rukam juga memerintahkan warga desa Rukam untuk menjaga sebuah bangunan suci di Limwung. Dugaan kuat pun muncul bahwa bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Sojiwan, sebuah warisan budaya yang menjelma dari perjalanan panjang, perjuangan dan pengabdian. Ya, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Candi Sojiwan tidak hanya sekedar bangunan batu, melainkan sebuah simbol kegigihan manusia dalam menghadapi bencana alam dan sebuah komitmen suci untuk memelihara warisan leluhur. Candi Sojiwan, sebuah bangunan megah yang mencerminkan masa keemasan dan keagungan kerajaan Mataram kuno, tersembunyi dalam belukar sejarah dengan cerita yang menggetarkan hati. Konon, candi ini tidak hanya didirikan sebagai bukti kehebatan arsitektur zaman dahulu, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan yang luhur. Legenda Candi Sojiwan menceritakan tentang seorang raja bijaksana, Dyah Balitung, yang memerintah tanah Mataram kuno pada masa keemasan antara tahun 899 hingga 911 Masehi. Di balik kebesarannya ada cerita yang tersembunyi tentang cinta dan penghormatan yang dalam. Dikatakan bahwa Candi Sojiwan dipersembahkan oleh Raja Dyah Balitung sebagai penghormatan kepada neneknya yang mulia, Nini Haji Rakrian Sanjiwana. Namun, mungkin muncul sebuah pertanyaan, siapakah Nini Haji Rakrian Sanjiwana ini? Ya, dia adalah sosok yang menggema dalam sejarah Mataram kuno, dikenal dengan nama lain Ratu Pramodya Wardhani. Ratu Pramodya Wardhani adalah permaisuri Rakeh Pikatan yang memimpin kerajaan pada abad ke-9. Dalam jejak sejarah yang diwariskannya, terukir kisah-kisah mengharukan dan kebijaksanaan yang mendalam. Candi Sojiwan menjadi lambang keabadian cinta dan penghormatan dari seorang cucu kepada nenek yang dihormatinya. Sebagai sebuah karya seni yang menggugah, candi ini tidak hanya memancarkan keindahan arsitektur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang kekuatan ikatan keluarga dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Ya, Candi Sojiwan, di balik tiang-tiang batu dan ukiran yang megah, tersemat sebuah cerita yang menyentuh jiwa. Saat ini kita melangkah di hadapan keajaiban arsitektur yang megah. Candi Sojiwan menjulang gagah dengan tinggi sekitar 27 meter, menjadikannya sebagai salah satu candi Buddha terbesar di Jawa Tengah. Dengan denah alas berukuran 20 kali 20 meter, candi ini mengeksplorasi ketinggian dan kebesaran yang mengagumkan.
Candi Sojiwan, setiap detailnya membawa kita dalam perjalanan spiritual yang mendalam dengan corak agama Buddha yang jelas terpampang di bentuk atapnya yang menakjubkan. Jajaran stupa yang memenuhi atap Candi Sojiwan memberikan tanda jelas akan kekayaan budaya dan spiritual yang dimiliki oleh kerajaan Mataram kuno. Pada bagian Candi Sojiwan, bagian atap yang bertingkat-tingkat bersusun 3. Setiap tingkatannya dihiasi dengan stupa-stupa yang mengesankan, menggambarkan kemegahan dan kompleksitas filosofi Buddha. Di puncaknya terdapat satu stupa besar yang memancarkan keanggunan dan keagungan yang tiada tara. Melangkah di sekitar Candi Sojiwan, kita akan terpesona oleh harmoni yang diciptakan, perpaduan antara kekuatan struktural dan kedalaman spiritual. Dengan keindahan yang mengagumkan, Candi Sojiwan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebuah mahakarya seni yang menginspirasi dan mempesona. Langit biru yang cerah memeluk tubuh megah Candi Sojiwan, memancarkan keindahan magis yang terikat erat dengan cerita-cerita kuno yang terukir. Di dalam detail yang halus dan mengagumkan, terbentang serangkaian relief yang menghidupkan kembali kisah-kisah penuh warna dari Jataka dan Awadana, menjadikannya sebagai salah satu ragam hias paling menarik dan memukau di antara candi-candi sejaman. Setiap ukiran, setiap goresan adalah sebuah pintu menuju masa lalu yang berbicara tentang kebijaksanaan kuno yang terwariskan dari para guru spiritual. Kisah-kisah yang terpahat dengan indah menggambarkan petualangan para satwa yang penuh makna dan alegori, membingkai pesan-pesan moral yang abadi untuk generasi-generasi yang akan datang. Di balik setiap figur yang terpahat dengan rinci, terdapat lebih dari sekedar cerita. Terdapat hikmah yang mendalam yang memperdalam pemahaman akan prinsip-prinsip dasar agama Buddha. Setiap cerita adalah cerminan dari nilai-nilai universal tentang kebaikan, kesetiaan, dan kebijaksanaan, mengajarkan kepada kita bahwa pelajaran spiritual tidak pernah ketinggalan zaman. Candi Sojiwan, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang mempesona dari relief-relief yang menarik itu, yang merangkul kita dalam aliran waktu yang tak terbatas. Dalam setiap ukiran terdapat kisah yang menunggu untuk ditemukan, pesan moral yang siap diwariskan kepada siapa saja yang ingin mendengar. Candi Sojiwan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga perpustakaan hidup yang mengajarkan kepada kita tentang kebijaksanaan dan kebaikan dari zaman ke zaman. Ya, Candi Sojiwan adalah lorong ruang dan waktu yang menggembirakan, di mana setiap relief mengungkapkan cerita yang mempesona dan memperkaya jiwa. Di antara jajaran relief-relief itu
terdapat serangkaian adegan yang memikat hati dan menyampaikan pesan moral yang tak terlupakan. Relief seorang prajurit dan pedagang. Kisah ini tentang kesetiaan dan persahabatan yang erat mengajarkan kita pentingnya saling membantu dan tolong-menolong dalam kehidupan. Relief dua ekor angsa menerbangkan kura-kura menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati peraturan dan aturan yang ada untuk mencegah masalah dan konflik. Relief perlombaan antara Garuda dan kura-kura menceritakan tentang kecerdikan yang dapat mengalahkan kekuatan fisik, mengajarkan kita untuk menggunakan akal dan strategi dalam menghadapi tantangan. Relief buaya dan kera memberikan pelajaran bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menghindari bahaya, mengajarkan kita untuk menggunakan akal budi dalam setiap situasi. Relief perkelahian banteng dan singa mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya fitnah dan desas-desus yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang merugikan. Relief gajah dan setangkai kayu menyampaikan pesan tentang pentingnya persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan yang besar, mengajarkan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Relief seorang wanita dan seekor serigala mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak mudah terperdaya oleh pujian palsu atau godaan. Relief pemburu dan serigala menyampaikan pesan penting tentang kehati-hatian dalam setiap tindakan dan kebijaksanaan dalam mengelola ambisi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Relief ketam membalas budi menggambarkan bahwa perbuatan baik akan selalu membuahkan hasil yang baik dan membawa keberkahan, mengajarkan kita untuk selalu melakukan kebaikan kepada sesama. Setiap adegan relief di Candi Sojiwan adalah sebuah cerminan kebijaksanaan dan moral yang mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan bijak dan penuh kasih serta pengertian. Melalui keindahan seni yang terukir di batu-batu Candi Sojiwan ini, kita diingatkan akan nilai-nilai universal yang membentuk dasar kehidupan yang bermakna dan harmonis.